Bapak tega gauli anak tiri hingga hamil. Bocah tenggelam saat mandi di sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 5 Mei 2021. Bersama saya Misbahul Munawaroh, inilah Borgol selengkapnya. Aksi bejat dilakukan seorang pria di Kabupaten Muara Enim. Tersangka tega menggauli anak tirinya yang masih di bawah umur hingga hamil 6 bulan. Tersangka Kes warga Desa Gunung Raja, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim hanya bisa menyesali perbuatannya setelah ditangkap polisi. Tersangka ditangkap atas kasus pemerkosaan terhadap anak tirinya yang masih berusia 15 tahun berulang kali hingga hamil 6 bulan. Aksi bejat tersebut dilakukan tersangka di rumah dan kebun saat istri tersangka tidak berada di rumah. Pemerkosaan yang dilakukan tersangka terhadap anak tirinya tersebut telah berlangsung sejak Agustus 2020. Tersangka mengaku tega menggauli anak tirinya karena tergiur dengan kemolekan tubuh korban yang sering berpakaian seksi saat di rumah. Tersangka memaksa korban berhubungan badan dan mengancam korban menggunakan pisau. Ini bang, lewat dia pakai pakaian seksi terus bang. Seksi itu cak mana? Iya, sepan pendek itu bang. Baju ketan. Mau ngapa kamu? Ya kataku kalau istilah ini aku bunuh kalau bang. Kalau kau udah galak? Selanjutnya ngomong apa? Selanjutnya Tidak lagi bang. langsung baik. Iya. Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Wihdi Andika Dharma menyatakan penangkapan tersangka berdasarkan laporan ibu korban yang curiga dengan kehamilan anaknya. Laporan informasi dari masyarakat yaitu ibu korban melaporkan pada kami di Satreskrim langsung ke unit TPA bahwasanya dia melaporkan anaknya telah disetubuhi oleh notabene bapak tirinya sendiri. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwinsa Satria, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 4 tahun di Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas tenggelam di sungai. Sang bocah tenggelam saat mandi bersama teman-temannya. Berhati-hatilah para orang tua yang hidupnya tinggal di bantaran sungai. Selalu awasi dan dampingi setiap saat buah hati Anda saat mandi maupun bermain, jika tidak ingin menyesal di kemudian hari. Seperti halnya yang menimpa bocah berusia 4 tahun warga desa Serigeni Baru, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mita tewas tenggelam di anak sungai Komering yang tidak jauh dari rumahnya. Korban diketahui saat itu sedang mandi bersama teman-temannya tanpa didampingi orang tuanya. Korban tenggelam dan terseret arus sungai yang deras dan sedang pasang surut. Mendapat informasi korban tenggelam di sungai, warga berbondong-bondong menuju sungai dan mencari korban. Setelah pencarian dibantu BPBD, korban ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernyawa dengan radius 50 meter dari lokasi awal korban mandi. Ditemukannya korban karena sandal korban mengapung di permukaan sungai. Jerit tangis histeris keluarga tak terbendung lagi saat korban ditemukan. Korban langsung dibawa ke rumah duka dan disemayamkan. Sekitar pukul 1, diketemukan sekitar 50 meter dari kejadian. Nah, keadaan yang bersangkutan sudah meninggal dan tidak bernyawa lagi. Diupayakan melakukan pertolongan, namun nyawa yang bersangkutan tidak bisa diselamatkan lagi. Peristiwa ini mengingatkan para orang tua yang berada di bantaran sungai untuk menjaga anaknya saat bermain, terutama saat mandi di sungai. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kaludian masih hidup. Komplotan begal di Kota Palembang diringkus Subdit Ras Polda Sumatera Selatan. Selain memepet korban secara bergerombol sambil membawa senjata tajam, modus tawuran juga menjadi trik para pelaku.
Penangkapan salah satu pelaku raihan di rumahnya ini dilakukan Subdit Jatandras Polda Sumsel. Pelaku yang sedang beristirahat tak berkutik dan terkejut dengan kedatangan petugas. Satu persatu, Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan meringkus komplotan begal yang beraksi di kota Palembang. Ironisnya, komplotan begal ini didominasi anak di bawah umur yang putus sekolah. Bahkan ada yang masih berstatus pelajar. 6 dari 15 pelaku yang ditangkap ini melakukan aksi pembegalan dengan modus seolah-olah sedang terjadi tawuran. Korban yang kebingungan karena terkepung akan lari meninggalkan sepeda motornya sambil ketakutan. Modus lainnya mereka mengincar korban di jalan yang seusia dengan mereka. Komplotan ini langsung mendekati korban secara bergerombol, memukul dan mengancam menggunakan senjata tajam. Terakhir, komplotan ini melakukan pembegalan terhadap pelajar berusia 18 tahun di Jalan R.E. Martadinata, Kalidoni, Palembang, 28 April sekitar pukul 11 malam. RA, salah satu pelaku berusia 17 tahun, mengaku tidak mendapat bagian dari hasil pembegalan. Ia mengancam korban menggunakan senjata tajam milik temannya. Iya, di belakang langsung ke depan. Kemudian lagi langsung mepet ke korban, untuk ke kanan langsung berlari lagi. Oh, sempat nakut di korban? Iya. Pakai apa? Pakai tangan. Kita yang pegang barangnya? Iya. Oke. Dapat duit berapa kita dari hasil pembegalan itu? Jadi cuma ikut-ikut ya? Saat penggerbekan, polisi menyita barang bukti 3 unit sepeda motor pelaku yang digunakan ketika beraksi serta sebilah senjata tajam. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, AKBP Tulus Sinaga, menyatakan para pelaku terancam pasal 365 KUHP, namun yang termasuk pelaku anak di bawah umur tetap dalam konteks peradilan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita tentu berharap peran serta yang sangat luar biasa, saya katakan sangat luar biasa kepada para orang tua. Ya, sebagai skop terkecil untuk sebuah keluarga kan orang tuanya lah dulu. Nah, ini jangan sampai orang tua juga cuek, orang tua yang apatis terhadap anak-anaknya. Para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan. Keluarga pelaku yang mendatangi Polda Sumsel terus menangis histeris tak menyangka melihat anaknya menjadi pelaku pembegalan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. 4 tersangka antigen bekas masih satu keluarga. Informasinya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar
dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tersangka daur ulang alat rapid test antigen Pikandi Moskow, manajer bisnis Laboratorium Kimia Farma Medan, ternyata mempunyai hubungan keluarga dengan 3 orang tersangka lainnya, Devi Jaya, Sepi Paparezi, dan Marzuki. Hal ini diketahui setelah tim iNews Sumsel melakukan penelusuran ke Desa Lubuk Besar, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas. Kasus daur ulang rapid test antigen atau antigen bekas di Bandara Kuala Namu, Medan menjerat 5 orang tersangka. Kelima tersangka merupakan warga Sumatera Selatan. Pikandi Moskow, warga Kota Lubuk Linggau, sementara Sepi Parezi alias Devi Jaya dan Marzuki, ketiganya warga Desa Lubuk Besar, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas. Sedangkan satu tersangka lagi berinisial R, warga Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Dari penyelusuran ke Desa Lubuk Besar, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas memperoleh informasi dari warga desa tersangka Pikandi Moskow yang menjabat manajer bisnis Kimia Farma Medan berasal dari desa setempat dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan 3 orang tersangka lainnya. Sepi Parezi, kurir pembawa antigen bekas dari Bandara Devi Jaya, pelaku daur ulang Cotton Buds, dan Marzuki, pegawai admin Laboratorium Kimia Farma, bertugas melaporkan hasil swab ke kantor Pusat Kimia Farma Diagnostik Medan. Kediaman tersangka Marzuki, adik ipar tersangka Pikandi Moskow, tertutup rapat, tak nampak aktivitas penghuni rumah. Menurut Erlawati, orang tua tersangka Devi Jaya, hubungan anaknya dan tersangka Pikandi Moskow merupakan saudara sepupu. Devi Jaya bekerja di Medan sejak bulan September tahun lalu. Oh, kalau sebelum ke Medan, Devi di mana? Ya, di rumah lah. Di rumah lah. Oh, iya. Uangnya, Pak. Dia aslinya bukan warga kita. Dia itu warga Lubuk Linggau. Oh, warga Lubuk Linggau. Oh, nikah dengan adik Pikandi. Untuk anak dan istrinya, Pak? Anaknya 1. Tinggal di mana? Tinggal ada di desa kita. Ya, sebelum ke bekerja itu, pekerjaannya itu sopir Andes. Seperti diberitakan sebelumnya, tersangka Pikandi Moskow tengah membangun rumah mewah di Geria Pasar Ikan Jalan Lohan, Kota Lubuk Linggau. Namun sejak kasus daur ulang antigen menjerat tersangka, pengerjaan pembangunan rumah dihentikan. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kembalinya kota Palembang zona merah COVID-19 memaksa Satuan Polisi Pamong Praja, Sumatera Selatan merazia warga yang tak menjalankan protokol kesehatan di sejumlah mal. Warga yang terjaring razia protokol kesehatan dihukum menyanyikan lagu nasional. Satu persatu mal, sejumlah kafe atau kedai dan tempat hiburan di bulan suci Ramadan masih buka, didatangi petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri.
Razia dilakukan menargetkan pengunjung yang tak mengenakan masker. Razia dilakukan karena Palembang kembali masuk zona merah COVID-19. Beberapa karyawan dan pengunjung mal kedapatan tidak mengenakan masker. Bahkan sampai ada yang tidak memiliki masker. Selain pusat perbelanjaan, petugas juga merazia tempat hiburan malam dan spa yang masih buka saat bulan Ramadan. Petugas menyita 153 botol miras tanpa surat izin dan belasan wanita penghibur hidung belang berkedok pekerja spa terjaring razia diangkut petugas ke Mako Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Aris Saputra menyatakan akan terus menggelar razia protokol kesehatan mengingat saat ini Kota Palembang kembali masuk zona merah penyebaran COVID-19. Dan kita dapati beberapa pelanggaran yang tidak memakai dengan sengaja tidak memakai masker. Dan kita berikan sanksi sesuai dengan Perda 1 tahun 2021, kemudian juga Pergub 37. Kita ambil sanksi ringan. Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Selatan meminta warga agar tetap menjalankan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Seorang warga Palembang yang mengklaim memiliki surat hak milik tanah akan melaporkan pelaku pemalsuan sertifikat tanah ke pihak berwajib. Dugaan pemalsuan sertifikat tanah ini menarik perhatian serius pengacara Konda, Rasman Arif Nasution. Tanah seluas 32.800 meter persegi yang terletak di Jalan Nurdin Panji, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang ini menjadi konflik setelah surat hak milik tanah terbagi menjadi dua dan dimiliki dua warga. Salah satu pemilik surat hak milik tanah pertama kali, Zulkifli, menyatakan awalnya mempunyai hutang kepada Wirawan sebesar 2,5 juta rupiah pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013, Wirawan mengklaim memiliki surat hak milik tanah atas lahan tersebut yang dikeluarkan BPN Kota Palembang. Kuasa hukum pemilik lahan atas nama Zulkifli, Rasman Arif Nasution, menyatakan surat hak milik tanah pertama kali bernama Zulkifli. Surat hak milik yang dimiliki Wirawan diduga palsu dan sengaja memalsukan dengan bekerja sama dengan oknum yang berkepentingan. Menurut Rasman Arif Nasution, dalam surat hak milik Wirawan tertulis bahwa lahan fisik berada di Kelurahan Sukajaya yang tidak sesuai peta di mana lahan fisik berada di Kelurahan Kebun Bunga. Rasman Arif Nasution menegaskan pemalsuan surat hak milik tersebut akan dilaporkan ke pihak berwajib, baik dari segi hukum perdata dan pidana. Nah, pertanyaannya, ini aja tertulis Sukajaya, harusnya Kebun Bunga dong. Berarti ini tidak sesuai dengan peta. Kalau dikeluarkan sertifikat tidak sesuai dengan peta, jawabannya apa? Batal demi hukum dong. Nah, karena itu ini menjadi novum baru untuk kita ajukan gugatan. Satu, pemalsuan, yang kedua perbuatan melawan hukum, dan kita akan ajukan di dua tempat. Siapa saja? Peradilan perdata dan peradilan pidana. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Butuh ongkos mudik, dua remaja membegal ojol. Informasinya sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?
Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Tidak ada ongkos untuk mudik lebaran ke kampung halaman. Dua remaja di Palembang nekat membegal. Modus pelaku beraksi menjelang sahur dengan memesan ojek online. Pelaku memukul korban menggunakan kayu dan mengambil ponsel ojol tersebut. Dari rekaman video warga terlihat kedua pelaku tak sadarkan diri dievakuasi ke rumah sakit. Kedua begal ini nyaris tewas diamuk warga setelah aksinya diketahui warga. Kedua pelaku Tamrin Winata alias Win dan Aryansa alias Ari, warga desa Muarakati Baru, Kabupaten Musirawas Baru, 3 bulan merantau ke kota Palembang dan sempat kerja di tempat cucian mobil. Kedua begal ini langsung digelandang ke Mapolsek Ilir Timur 2 Palembang untuk pemeriksaan usai menjalani perawatan di rumah sakit. Kedua pelaku nekat membegal ojek online di Kelurahan Seibua, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang sekitar pukul 3 dini hari. Modus keduanya memesan ojek online melalui aplikasi. Kedua pelaku yang sudah merencanakan aksinya membawa sebilah kayu. Saat korban tiba untuk menjemput, satu pelaku mengalihkan perhatian sambil mengajak ngobrol, sedangkan satu lagi memukul belakang korban menggunakan kayu. Ketika korban terjatuh akibat dipukul, pelaku mengambil ponsel korban dan kabur. Korban langsung berteriak hingga mengundang warga sekitar. Pelaku terkepung sehingga berhasil ditangkap. Caranya kami memesan ojol, lalu kami begal ojolnya. Apanya yang diambil? Handphonenya itu. Terus bisa ketangkap, korban teriak seperti apa? Ya, korban teriak. Mau kabur udah ketangkap? Ya, kami udah ketangkap warga. Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang Kompol Yuliansa menyatakan kedua begal ponsel diamankan sudah tak berdaya akibat amukan massa. Nah, ditemukanlah mereka sudah tidak daya upaya lagi lah terpapar. Kalau kita tidak di sana mungkin mereka udah selesai. Kedua pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews.
melaporkan. Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang menggagalkan peredaran ikan kakap giling mengandung bahan pengawet mayat dari Pasar Induk Jakabaring Palembang. Polisi juga mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pemiliknya. Sebanyak 8,3 ton ikan kakap giling yang mengandung zat kimia pengawet mayat atau formalin disita Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang. Ikan giling berformalin ini disimpan di salah satu gudang penyimpanan ikan di kawasan Pasar Induk Jakabaring Kota Palembang. Temuan ikan kakap giling mengandung formalin ini berawal dari informasi masyarakat. Kepolisian kemudian langsung melakukan penyelidikan ke lokasi gudang ikan yang berada di Pasar Induk Ikan Jakabaring Palembang. Petugas mendapati 8,3 ton ikan giling kakap yang sudah terbungkus rapi dengan ukuran 1 kg. Menurut keterangan petugas, zat kimia pengawet mayat yang terkandung dalam ikan kakap giling ini telah melebihi kadar penggunaan zat kimia sehingga dapat membahayakan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Bahwa formalin itu berbahaya pada jangka panjang, memang tidak langsung dirasakan, tidak langsung begitu makan ini langsung sakit perut atau apa, ini jangka panjang, jadi ini penyakit resiko yang luar biasa ya. Tak hanya mengamankan ikan giling kakap mengandung formalin, petugas juga mengamankan 2 orang yang berada di gudang dengan inisial Z dan I untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Produksi ikan giling berformalin ini diketahui telah menjalankan bisnisnya selama 1 tahun. Yang digunakan ada jenis formalin, jadi pengawet ada berbagai macam. Ada salah satu formalin yang apabila kadarnya melebihi 0,01 sudah termasuk dalam kadar makanan yang melebihi dari batas toleransi, sehingga ini dapat dikategorikan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Sebanyak 8,3 ton ikan kakap giling yang mengandung formalin ini akan dimusnahkan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawara beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Teror formalin diduga kuasai industri pasar di Kota Palembang.
Gubernur Sumsel resmikan pembangunan infrastruktur di Pali. Jelang Lebaran, peminat kain songket khas Palembang meningkat. Apa kabar pemirsa? Berita tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan informasi penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, teror formalin saat ini diduga telah menguasai industri pasar di Kota Palembang. Setelah mie kuning, kolang-kaling, bunga sedap malam, kismis, dan ikan laut, kini menjalar ke beberapa manisan yang dijual di supermarket-supermarket di Kota Palembang. Selama bulan suci Ramadan dan jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, peredaran formalin kian mengganas. Ini dibuktikan dengan banyaknya penemuan di beberapa item makanan yang menjadi buruan masyarakat pada saat bulan suci Ramadan dan jelang Lebaran. Terbukti saat sidak petugas gabungan bersama pemerintah Kota Palembang ke pasar tradisional, supermarket maupun swalayan. Setelah mie kuning, kismis, bunga sedap malam, kolang-kaling, dan ikan segar pun dipastikan positif mengandung formalin. Ada 6 item manisan terindikasi mengandung formalin seperti pada manisan kedondong, manisan salak pedas, manisan mangga pedas, manisan salak biasa, manisan kolang-kaling, dan manisan biko kuning. Sampel berbahaya ditemukan petugas saat sidak kesualayan di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Untuk memastikan lebih lanjut, BPOM akan melakukan pengujian verifikasi lanjutan bersama kepolisian. Semua produk sudah kita ambil, nanti BPOM akan menindaklanjuti apakah memang di gudang masih ada persediaan. Pokoknya selama produk-produk ini masih dalam gudang itu akan kita ambil dulu ya, kita amankan sambil nanti dilaksanakan tes ulang lagi oleh BPOM untuk memastikan memang temuan kita ini betul-betul mengandung zat-zat berbahaya terutama formalin. Kalau saat ini mungkin masih dalam arti kita beri pembinaan dulu, tapi nanti setelah perjanjian yang kita buat kesepakatan dari BPOM, dari karantina, dari kepolisian, dari pemerintah kota, maka tidak lagi ada alasan bahwa ada temuan-temuan seperti ini, terutama di pasar-pasar retail yang mengandung positif formalin, manisan kedondong, manisan salak pedas, mangga pedas, salak biasa, manisan kolang-kaling, dan liko kuning. Nah, semua itu kita sudah membawa lap tadi, kami akan mengamankan dengan menyegel, bukan menyegel dalam arti penegakan hukum, tapi seperti disampaikan oleh Ibu Wali Kota, itu kita amankan supaya tidak dijual. Hasil dari Balekom, ya kalau memang sudah terbukti, ya kita melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, mungkin terkait distributor, mungkin kita bisa kita gali ya. Nah, jadi kalau kami dari kepolisian melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, itu saja. Berarti kalau terbukti, ya kalau terbukti memang ya kita tidak lanjuti, ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar pasal berapa ya, undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen dan lain-lain. Ya, banyak itu. Oke, Ya. makasih banyak. Bersama kepolisian dan BPOM, pemerintah Kota Palembang akan mengusut tuntas kasus peredaran formalin hingga ke produsen utama. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Setelah menggelar sidak di pasar tradisional, modern maupun supermarket, pemerintah Kota Palembang meminta BPOM menyampaikan hasil pengujian yang bertempat di Balai Kota Palembang. Sambil kita menunggu juga dari karantina ya. Sidak pangan pemerintah Kota Palembang bersama satuan petugas gabungan selama bulan suci Ramadan dan jelang Lebaran menemukan sejumlah sampel yang terindikasi mengandung zat berbahaya, yakni formalin. Sampel tersebut yakni kismis, rebung, bunga sedap malam, mie kuning, kolang-kaling, dan ikan giling serta tahu. Untuk itu, pemerintah Kota Palembang meminta kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang untuk menyampaikan hasil pengujian beberapa item tersebut. Hasilnya sampel tersebut positif mengandung formalin. Rebung dan kolang-kaling distributornya di Jakarta, maka pihak BPOM telah menyurati Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta untuk menindaklanjuti.
Wakil Wali Kota Palembang dalam waktu dekat akan memanggil pengusaha-pengusaha retail ini untuk memberikan peringatan serta menjalin perjanjian dan kerjasama agar produk yang mereka sajikan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Produk yang cukup membuat kita kaget ya kolang-kaling. Ternyata kolang-kaling juga mengandung formalin, sudah sampaikan oleh BPOM, terus juga sedap malam, rebung, terus kismis. Oleh karena itu kami berharap kepada masyarakat untuk berbelanja pintar. Pastikan produk-produk yang dibeli itu memang betul-betul kemasannya masih rapi, misalnya dalam kaleng, terus tidak ada kadaluarsanya juga dipastikan ya. Dan juga kalau seandainya ragu-ragu, cek lagi kepada BPOM, ceklik. Nah, insya Allah nanti hari Kamis kita akan panggil pengusaha retail ini untuk kita jalin semacam perjanjian dan kerjasama. Poltabes tetap akan lakukan. Kami nggak peduli tengah malam. Kemarin kami sama Pak Iwan tengah malam di 1 ya. Staf Balai Besar POM itu jam 1 malam turun ke Pasar Jakabaring. Nah, kita tidak bisa gegabah menyatakan itu yes formalin or not. Makanya kami selalu membutuhkan uji lanjut. Nah, sesuai dengan pasal 136 Undang-Undang Pangan ini sudah sangat melanggar Undang-Undang Pangan. Itu sangat melanggar. Itu nanti kami akan berkolaborasi dengan pihak Polres siapa dan mengapa. Akan kita proses tapi bisa menerima sudah besar nggak? Kemarin itu sudah gudang besar ikan. Terus kan ini ada nggak depan mie? Insya Allah akan ada, cuma untuk waktu tidak, yang jelas tidak akan kami informasikan, kami bocor. Tidak namanya. Tidak itu pemberitahuan. Pemerintah berharap kepada masyarakat untuk berbelanja pintar, yakni dengan memperhatikan kemasan produk tersebut serta tanggal kadaluarsanya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia memberikan pelayanan pemeriksaan genos COVID-19 pada 6 stasiun kereta api di Fred 3 Palembang. Pemeriksaan ini ternyata diminati para penumpang di stasiun kereta api Kertapati Palembang karena lebih mudah dan murah dibandingkan dengan rapid antigen. 6 stasiun kereta api di Fred 3 Palembang saat ini telah melayani pemeriksaan COVID-19 dengan metode genos COVID-19. Ke-6 stasiun tersebut adalah Stasiun Kertapati, Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, dan Stasiun Lubuk Linggau. Penambahan tersebut merupakan sinergi BUMN antara KAI dengan Indofarma melalui anak usahanya Farmalab. Manajer Humas di Fred 3 Palembang, Aida Suryanti menjelaskan kereta api menjadi moda transportasi yang pertama kali menerapkan pemeriksaan genos COVID-19 dan secara resmi dilakukan pada 5 Februari 2021. Dengan bertambahnya stasiun pemeriksaan genos COVID-19, saat ini sudah ada 54 stasiun yang melayani pemeriksaan genos COVID-19 yang tersebar di stasiun Jawa dan Sumatera. KAI mengapresiasi antusiasme masyarakat akan produk anak bangsa ini. Proses pemeriksaan genos yang cepat, nyaman, dan murah hanya Rp30.000 menjadikan daya tarik tersendiri bagi para calon penumpang kereta api. Untuk dapat melakukan pemeriksaan genos di stasiun, calon penumpang harus memiliki tiket atau kode booking jarak jauh yang sudah lunas, serta tidak boleh merokok, makan, minum, kecuali air putih selama 30 menit sebelum melaksanakan tes. Tujuannya mau ke Linggau. Barista tadi pakai tes apa nih? Berapa? Genius. Kenapa memilih tes Genius ini? Karena murah sih dibanding swab. Lebih murah dibanding antigen ya? Iya, antigen. Tadi baru pertama nyoba apa? Baru pertama sih. Ada kesulitan nggak? 6 stasiun di Fred 3 sudah mulai melakukan pelayanan untuk pemeriksaan genos bagi calon penumpang. Berapa banyak Bu yang dipakai? Setiap stasiun masih berbeda ya. Di Kertapati ada 6 bilik ya. Ada 6 bilik. 5 bilik. Antusias masyarakat bagus ya, karena mereka ada 2 pilihan untuk melakukan pemeriksaan bebas COVID di stasiun. Ada pemeriksaan rapid test antigen dan juga genos. Jadi dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Gubernur Sumsel resmikan pembangunan infrastruktur di Pali. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi.
baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kucurkan dana 153 miliar lebih, Provinsi Sumatera Selatan membangun infrastruktur di Kabupaten Pali dengan pembiayaan APBD Provinsi Sumsel tahun 2019-2020. Pembangunan infrastruktur diresmikan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan rombongan tiba di Simpang 5 Talang Ubi dengan diikuti langsung oleh pejabat Bupati Pali. Gubernur langsung melihat papan pengumuman pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan dan kemudian langsung menuju tenda kehormatan tempat acara yang akan digelar, yaitu di SD Negeri 17 Talang Ubi. Dengan diikuti sejumlah pejabat dari Provinsi Sumatera Selatan dan tamu undangan lainnya, acara berjalan dengan lancar. Di sela sambutannya, pejabat Bupati Pali Rosidin Hasan mengungkapkan terima kasih atas bantuan Gubernur Sumatera Selatan yang telah membangun Kabupaten Pali. Usai sambutan Gubernur Sumsel, dilakukan pemukulan tabur secara bersama. Sebagai tanda telah diresmikannya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pali, dilanjutkan pemecahan kendi di Simpang 5 Talang Ubi. Gubernur Sumsel mengatakan peresmian ini agar menjadi spirit masyarakat ke depan untuk tetap taat membayar pajak agar pembangunan terus berlanjut. Gubernur Sumsel menginstruksikan kepada pemerintah Kabupaten Pali agar segera membangun gedung perkantoran demi kenyamanan pelayanan masyarakat. Juga saya mengapresiasi bahwa pertumbuhan di Pali ekonominya masih tergolong yang terbaik dari beberapa yang baik di Sumatera Selatan. Jadi selamat untuk Kabupaten Pali, juga selamat ulang tahun yang ke-8. Tadi saya sudah pesan kepada Bupati terpilih Pak Eri Malindo, sahabat saya, agar di tahun ini memulailah membangun kantor Bupati, juga kantor-kantor DPRD, guna mempermudah layanan bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oku menggelar rapat paripurna pengesahan LKPJ Bupati Oku tahun 2020. Sebelum pengesahan, DPRD Oku juga menyampaikan sejumlah rekomendasi rencana pembangunan jangka panjang sesuai dengan visi dan misi Bupati Oku. DPRD Kabupaten Oku menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan kedua tahun 2021 dengan agenda pengesahan laporan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Oku tahun anggaran 2020. Rapat paripurna digelar pada tanggal 30 April Jumat malam dipimpin oleh Ketua DPRD Oku Marjito Bari dan dihadiri oleh anggota DPRD Oku, pelaksana harian Bupati Oku dan sejumlah OPD lainnya. Pengesahan LKPJ tersebut ditandai dengan penyerahan hasil rapat pansus DPRD Oku yang berisi rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Oku.
Di antaranya rekomendasi DPRD Oku terhadap peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Oku dalam pembangunan dan penanganan COVID-19. Selain itu, DPRD juga mengevaluasi kegiatan pemerintah Oku selama tahun 2020. Wakil Ketua DPRD Oku Yudi Purnanugraha mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja pemerintah daerah tahun 2020. DPRD Oku juga menyampaikan hasil rapat Pansus DPRD Oku untuk peningkatan rencana pembangunan jangka panjang sesuai dengan visi dan misi Bupati Oku. Rekomendasi satu berbasis koreksi atas pelaksanaan tahun 2020 dan di satu sisi ada rekomendasi untuk pelaksanaan tahun 2021 dan tadi DPRD menyinggung bahwa kan tahun 2021 ini kita membahas RPJMD, jadi ada hal-hal yang harapan kita bersama dimasukkan dalam RPJMD. Jadi hasil rekomendasi dan catatan strategis ini menjadi dasar pemerintah kabupaten untuk melakukan. PLH Bupati Oku Edward Chandra mengaku siap menjalankan rekomendasi dari DPRD Oku dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurutnya pembangunan di Kabupaten Oku harus selaras dengan keinginan masyarakat. Tadi ada rekomendasi keputusan DPRD sudah disampaikan pada eksekutif dan kami siap menindaklanjuti semua rekomendasi itu dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Oku dan Komering Ulu. Saya kira demikian. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuasin dan masyarakat berkumpul bersama menjalin silaturahmi melalui ajang Safari Ramadan. Selain silaturahmi, Bupati Banyuasin Askolani juga meninjau dan mendengarkan langsung dari masyarakat perkembangan pembangunan di tiap-tiap kecamatan yang dikunjungi. Bupati Banyuasin Askolani menghadiri Safari Ramadan di Masjid Al-Muhajirin Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin 1. Safari Ramadan menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Bupati Banyuasin Askolani menegaskan Safari Ramadan merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menjalin kebersamaan dan kekompakan dengan masyarakat yang berada di tiap-tiap kecamatan. Selain silaturahmi, Bupati dapat melihat kondisi langsung persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat. Bantuan pembangunan masjid juga disalurkan, termasuk santunan bagi kaum duafa dan anak yatim di bumi Sedulang Setundung. Ini merupakan adalah program Banyuasin Religius yang kegiatannya adalah Safari Ramadan. Manfaatnya luar biasa. Pertama, kita bisa bersilaturahim dengan masyarakat di sekitar di daerah Kabupaten Banyuasin ini. Kita juga bisa memastikan bagaimana pembangunan yang sudah kita lakukan, apakah bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan yang kedua kaitan dengan pelayanan. Apakah pelayanan di Kecamatan Banyuasin 1 sudah berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Mudah-mudahan acara seperti ini dapat lebih mendekatkan pemerintah ke masyarakat dan juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang mungkin masyarakat yang selama ini mau ke ibu kota jauh. Nah, dengan pemerintah yang datang ke kecamatan-kecamatan, ke desa ini langsung dapat nyambung apa yang ingin disampaikan, terutama melihat langsung program-program pembangunan. Kami dari DPRD mendukung ini, mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti dan juga dapat diteruskan di masa-masa yang akan. Itu harapan kami. Safari Ramadan termasuk dalam program Banyuasin Religius, sehingga Bupati akan banyak mendapatkan informasi terkait proses pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Safari Ramadan akan terus digelar di seluruh kecamatan di Banyuasin dengan dukungan penuh DPRD Banyuasin. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Jelang Lebaran, peminat kain songket khas Palembang meningkat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pemirsa, Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Kota Palembang menjadi tuan rumah Pekan Tilawatil Quran yang berlangsung hingga 4 Mei 2021. Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi pegelaran ini bisa berjalan setelah sempat tertunda pada tahun 2020 lalu. Baik, hadirin, demikian mendengarkan pembukaan bentuk dan resmi sudah. Gubernur Sumsel Herman Deru membuka secara langsung Pekan Tilawatil Quran yang berlangsung di Geria Agung Palembang. Herman Deru mengapresiasi Pekan Tilawatil Quran bisa berjalan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi internet. Para peserta final merupakan jebolan audisi secara virtual menggunakan aplikasi internet. Sebanyak 2.500 dari seluruh Indonesia bersaing menjadi qori dan qoriah terbaik di ajang tingkat nasional yang ke-51, sementara sebanyak 271 peserta lolos ke babak final. Sejak awal Herman Deru mendukung apapun kegiatan yang mengagungkan Al-Quran. Hal ini terbukti target mendirikan 3.500 rumah tahfiz bisa tercapai. Namun dalam perjalanannya rumah tahfiz masih kekurangan qori dan qoriah, sehingga ajang ini diharapkan bisa menghasilkan qori dan qoriah yang mau mengabdikan diri di Sumatera Selatan. Rumah tahfiz tadi Pak? Ya, rumah tahfiz kita kalau secara volume sudah melebihi dari target kita 3.500. Tapi penyebarannya, nah kita harapkan dari qoriah yang dihasilkan dari berbagai perlombaan, baik musabaqah maupun Pekan Tilawatil Quran ini akan bersedia untuk membantu penyebaran rumah tahfiz itu. Terima kasih. Siapkan dengan protokol kesehatan. Sekali lagi, protokol kesehatan. Ya, apa kebijakan kita ambil, Pak? Kita mengambil kebijakan para kepala satker. Biasanya kita undang itu dari seluruh Indonesia. Tapi kali ini dibatalkan kehadirannya oleh Dewan, tapi mereka tetap ikut itu melalui virtual. Ya, itu dia. Dan alhamdulillah juga tahun ini kita juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama. Yang sebelah ini Kementerian Agama juga. Pekan Tilawatil Quran 2021 merupakan realisasi PTQ tahun sebelumnya yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Meski masih dalam suasana pandemi, permintaan kain songket khas Palembang mengalami peningkatan. Kebanyakan pembeli datang langsung ke lokasi pembuatan kain tenun khas Palembang ini, salah satunya di Geria Kain Tuan Kentang Palembang. Berikut liputannya untuk Anda. Geliat pesanan kain khas Palembang kian meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Salah satunya di sentra kain Geria Kain Tuan Kentang yang terletak di Jalan Aibtu Abdul Wahab, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Sebagai oleh-oleh atau pakaian lebaran di sentra kain khas Kota Palembang ini, Anda dapat memilih banyak kain khas Kota Palembang mulai dari kain tenun, kain songket, termasuk juga kain jumputan yang menjadi salah satu kain paling banyak diminati oleh masyarakat. Kain diproduksi dari perajin langsung sehingga pembeli dapat memilih corak dan warna kain-kain khas Kota Palembang terbaik yang disukai.
Harganya pun relatif lebih murah dari pasaran, yaitu kisaran seharga Rp100.000 hingga Rp500.000 tergantung motif dan ukurannya. Nah pemirsa, Anda tinggal pilih kain mana yang akan dipilih, ada baju, celana, atau seragam untuk keluarga, semua lengkap di gerai ini. Produk yang dijual ada songket, tenun, sama jemputan. Kalau untuk lebaran sih minat masyarakatnya tinggi. Tahu nggak Mbak kenapa masyarakat kesini Mbak? Masyarakat kesini khususnya mencari kain khas Palembang. Terutama jemputan sih yang paling banyak diminati, baik ready to wear maupun bahannya langsung sebagai hampers, isi hampers. Untuk harga memang relatif lebih murah karena kita memang langsung dari pengrajinnya. Jadi memang warna-warna dan motifnya pun variatif. Dari kain khas Palembang. Terus di sini juga kan pusatnya, jadi bisa langsung lihat produksinya juga, banyak pilihannya dan langsung dari tempat buatnya. Jadi harganya mungkin dari harga pengrajin. Untuk kualitas barang Mbak lihat sendiri seperti apa di sini Mbak? Oh bagus-bagus ya, kalau di sini banyak pilihannya juga. Terus kualitasnya di sini udah di quality control, jadi lebih berkualitas. Tuan Kentang adalah nama kampung di tepi Sungai Ogan, Palembang, tepatnya di pertemuan Sungai Musi dan Sungai Ogan. Nama ini konon adalah saudagar Tionghoa yang pernah punya bisnis besar di sepanjang muara sungai dan dimakamkan di kampung tersebut. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ayu Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.